أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nah, baik. Kita lanjutkan insyaallah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu waktu salat Isya. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini. Dan insyaallah seorang yang menunggu salat dia dihukumi orang yang sedang salat. Maka ada banyak keutamaan yang bisa kita raih. Seorang yang menunggu sholat saja, menunggu di masjid, menunggu sholat itu dihukumi orang sholat, padahal dia cuma menunggu. Bagaimana dia menunggu sambil baca Quran? Bagaimana dia menunggu sambil berzikir? Apalagi menunggu sambil menuntut ilmu. Nah, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan. Pada sesi yang pertama tadi sudah kita masuk ke pembahasan al-aslusani, pokok yang kedua dari tiga pokok yang harus diketahui, harus dipelajari oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu mengenal agama Islam, agama Allah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat dari agama ini adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dan ini Islam yang dibawa oleh seluruh para rasul. Ini Islam yang dibawa oleh seluruh para rasul. Yang berbeda itu apanya? Yang berbeda syariatnya. Hakikatnya sama. Islam yang dibawa oleh para rasul, semua rasul membawa ajaran Islam. Cuma yang berbeda dari sisi syariatnya. Tata cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menurunkan syariat sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki dari keadaan manusia di waktu itu. Kemudian sudah kita ketahui juga atau kita baca bersama bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Yaitu tingkatan apa? Islam, kemudian tingkatan iman, kemudian tingkatan ihsan. Ini diantara dalilnya yang menunjukkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Dan kemudian disebutkan dalam ayat ini, kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini kami turunkan wahyu, kemudian kami berikan petunjuk melalui wahyu ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku. Kemudian diantara orang-orang yang dipilih sehingga mendapatkan hidayah, ada yang mereka itu zalimun li nafsihi. Tingkatannya sudah dipilih oleh Allah sehingga dia mendapatkan Islam. Jadi orang kalau sudah mendapatkan Islam itu termasuk orang yang pilihan. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Karena sudah dipilih. Karena tidak semuanya mendapatkan. Nah ini namun ada di antara orang yang sudah dipilih oleh Allah sehingga mendapatkan Islam, tapi dia kelompoknya masih dalam kelompok zalimun li nafsihi. Islam tapi masih banyak dosa. Muslim tapi banyak maksiat. Tapi dia sudah tidak berbuat syirik. Kalau sudah berbuat syirik karena dia keluar dari Islam, dia bertauhid dan dia sholat. Karena kalau tidak sholat, ada yang berpendapat keluar juga dari Islam. Paling tidak itu dia. Paling tidak dia bertauhid dan sholat. Tapi kemudian ada lagi yang menambahi Islamnya, dengan lebih lengkap, lebih sempurna,
sehingga dia puasa Ramadan, dia zakat, dia kemudian menjalankan apa? Yang bukan rukun Islam ya, dari amalan-amalan ibadah, penyempurna keislamannya dia memilikinya, akhirnya dia naik menjadi tingkatan mukmin, atau disebut dalam ayat ini disebut dengan muqtasid. Muqtasid itu tingkatan mukmin. Ada yang dzalimun li nafsi, itu Islam. Kemudian ada yang muqtasid, itu mukmin. Kemudian yang paling tinggi sabiqun bil khairat, yang bukan hanya menjalankan yang wajib. Kalau mukmin itu setelah menjalankan semua yang wajib dia jalankan, semua yang haram dia tinggalkan. Ini mukmin. Kalau muslim apa tadi? Semua yang wajib dia jalankan apa tidak? Tidak. Dia jalankan tauhid, dia jalankan sholat, tapi masih kewajiban yang lainnya masih dia tinggalkan. Semua yang haram dia tinggalkan? Tidak. Kalau muslim mungkin dia terjatuh pada yang haram. Muslim tapi mencuri, ada? Ada. Itu masih tingkatan muslim bawah. Ya. Maka ini tingkatan muslim. Tapi ketika sudah yang wajib semua dia jalankan, yang haram semua dia tinggalkan, maka naik tingkatannya menjadi seorang mukmin atau muqtasid. Kemudian lebih tinggi lagi apa? Disempurnakan lagi. Yang sunnah dia jalankan, yang makruh dia pun tinggalkan. Bukan hanya yang haram, yang makruh pun dia jauhi. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun dia jalankan. Maka menjadi tingkatan muhsin paling tinggi. Tapi ada yang tertipu, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah, ini belum mukmin, belum muhsin. Mukmin aja belum. Karena dia meninggalkan yang wajib, tapi dia menjalankan yang sunnah. Bagus apa tidak? Bagus, tapi di sini dia tertipu oleh syaitan. Karena dia meninggalkan sunnah tapi menjalankan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Salat tarawih tapi enggak salat isya. Ini tertipu oleh apa? Oleh syaitan. Maka di sini juga butuh ilmu supaya kita ketika harus ada yang kita tinggalkan, ya kita jangan meninggalkan yang wajib. Ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa dijalankan, paling yang sunnah, yang wajib harus, yang sunnah juga diupayakan. Tetapi ketika tidak memungkinkan, maka tidak mau. Tapi kalau menjalankan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib, untuk menjalankan yang sunnah terjatuh kepada yang haram misalnya. Kepengen menjalankan yang sunnah, tapi untuk mencapai itu dia harus berbuat yang haram. Ini juga tertipu oleh syaitan. Terjadi pada musim haji misalnya ketika umroh ingin mencium Hajar Aswad. Hukumnya sunnah, tapi dia harus apa? Harus dengan kekuatan, ya, harus nyingkirkan orang, dorong orang, sampai ada yang jatuh, sampai ada yang luka. Apa hukumnya melukai orang? Haram. Dia pengen menjalankan sunnah, tapi terjatuh kepada yang haram, tidak boleh yang seperti itu. Ini namanya tertipu oleh syaitan. Hendaknya, ya, jangan sampai. Ya. Kalau hendak menjalankan sesuatu, jangan sampai terjatuh kepada yang haram. Nah ini tingkatan Islam, iman dan ihsan, dan disebutkan tadi dalilnya. Kemudian wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan tadi memiliki rukun. Maka ada yang namanya rukun Islam, ada namanya rukun iman, ada rukun ihsan. Dan sekarang akan dibahas yang pertama rukun Islam. Fa arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada 2 syahadat atau 1? 2 syahadat. Syahadat itu persaksian, ya. Persaksian apa yang ada di dalam hati. Sebetulnya itu sesuatu yang ada di dalam hati, kemudian dia tampakkan sehingga seakan-akan syahadah. Jadi sesuatu yang terlihat, padahal itu sesuatu yang di dalam hati, yaitu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sesuatu yang diyakini. Terus la ilaha illallah yang diyakini itu sudah diketahui artinya, diyakini, diucapkan. Ini persaksian. Persaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
sesuatu yang sudah diyakini kemudian diucapkan. Harus diucapkan, tidak cukup membenarkan Nabi SAW tapi tidak mengucapkannya. Tidak cukup. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada paman Nabi Muhammad SAW. Paman siapa? Abu Thalib. Dia membenarkan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak menjadikan sesuatu, tidak memasukkan dia ke dalam Islam meskipun dia membenarkannya. Harus diucapkan, harus dipersaksikan. Tapi di sini harus dia pahami maknanya. Dia harus pahami maknanya. Karena kalau tidak, apa yang mau diyakini? Padahal ini sesuatu yang harus diyakini. Bisa difahami tidak ini? Ini orang mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus meyakini la ilaha illallah. Tapi ketika ditanya, apa itu la ilaha illallah? Enggak tahu. Nah, terus kamu meyakini apa? Meyakini apa dari kalimat itu? Apakah itu cukup hanya? Apakah itu kalimat yang tidak ada maknanya? Ini kalimat yang sangat agung. Nah, kalimat yang sangat agung. Yang seandainya kalimat ini diletakkan di satu anak timbangan dan langit yang 7 dengan apa yang ada di dalamnya dan bumi yang 7 lapis dikumpulkan jadi satu, ditaruh di anak timbangan, akan lebih berat la ilaha illallah. Berarti sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi kata ulama, banyak yang mengucapkannya tapi ringan timbangannya. Kenapa? Karena dia tidak berilmu tentang ini. Tidak berilmu. Kalau dia berilmu tentang la ilaha illallah, semakin dia berilmu, semakin dia mewujudkan, semakin berat. Apa artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah terdiri dari 2 kalimat, la ilaha dan illallah. Ini jadi rukunnya la ilaha illallah, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah yang hak. Artinya tidak ada yang diibadahi. Ilah itu yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Tidak ada. Ini meniadakan semua yang diibadahi dan menetapkan satu saja yang benar. Semua yang diibadahi itu tidak benar. Ditiadakan, semuanya tidak benar. Karena yang diibadahi banyak apa tidak? Banyak. Maka dikatakan semua yang diibadahi itu tidak ada yang benar. La ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar. Yang benar yang mana? Illallah. Hanya Allah saja. Maka harus menafikan dan harus menetapkan. Harus ada 2. Harus meniadakan semuanya dan menetapkan satu. Kalau dia menetapkan Allah, tapi juga masih menetapkan selain Allah, ini namanya belum la ilaha illallah belum. Dia beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah misalnya. Maka dia belum menjalankan la ilaha illallah. Padahal sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi tidak ada artinya itu semuanya. Karena dia belum menjalankan yang paling utama dari rukun Islam. Ini rukun Islam disusun sesuai dengan skala apa? Skala prioritas. Yang pertama itu yang paling penting. Yang paling penting adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini digabung, tidak dipisah. Makanya ini jadi satu rukun. Karena dua-duanya itu sejajar. Bukan Allah dan Rasulnya sejajar, tapi persaksian, syahadatnya yang sejajar. Kalau Allah dan Rasulnya ya tidak sejajar. Allah di atas, Rasul manusia yang tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah. Tetapi persaksian bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, berarti apa? Artinya Nabi Muhammad utusan Allah, artinya apa? Artinya dia adalah orang yang harus dibenarkan karena utusan Allah. Kalau menolak, tidak membenarkan, sama saja menolak yang mengutus. Dia harus membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dia
tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW meskipun dia membenarkan Nabi yang lainnya. Orang-orang Nasrani membenarkan Nabi Isa, tapi tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang Muslim. Meskipun dia orang Nasrani, ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, mereka juga di atas agama Islam. Islam dengan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia harus mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan orang yang dikatakan Muslim, tidak punya iman. Dia dikatakan kafir. Ya. Kemudian apa? Di samping membenarkan, dia harus mentaati perintahnya. Dia harus menjauhi larangannya. Karena mentaati Rasul sama saja mentaati yang mengutusnya. Meninggalkan larangannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul tadi. Ini persaksian terhadap dua kalimat syahadat, dan ini tidak dipisah. Dan di antara hikmahnya kenapa tidak dipisah? Untuk menunjukkan bahwa amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan dua. Yang pertama, la ilaha illallah, yang menunjukkan makna ikhlas. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau amalan itu amalan yang ikhlas. Sudah cukup? Ikhlas saja cukup? Tidak. Tambah satu lagi, Muhammadur Rasulullah. Berarti amalan itu harus mengikuti Rasul. Harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat sendiri. Makanya para ulama, para a'immah mengajak kepada umatnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Syafi'i, imamnya kaum muslimin, imamnya Islam kaum muslimin, ulama yang tidak asing bagi kaum muslimin, ulama yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan apa? Laqad ajma'an nas ala anna man tabayyana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu an yada'aha liqauli ahadin. Telah sepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang sudah tahu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh meninggalkan jalan ini karena mengikuti pendapat siapapun. Tidak boleh meninggalkannya karena ingin mengikuti pendapat siapapun, tidak. Karena yang diikuti adalah Rasulullah SAW. Maka beribadah itu ya dengan ajarannya Rasulullah SAW. Maka ibadah itu bukan hanya banyak-banyakan, tapi tepat apa tidak? Tepat. Mengikuti Rasul apa tidak? Bukan sekedar banyak. Makanya ayatnya mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik atau banyak. Paling baik. Ya syukur-syukur banyak. Tapi kalau banyak nggak baik, nggak diterima. Yang kita inginkan yang diterima apa tidak? Yang diterima. Sedikit tapi diterima, atau banyak tapi nggak diterima? Mendingan mana? Sedikit tapi diterima, banyak tapi nggak diterima. Mendingan yang mana? Ini pilihannya dua. Artinya jangan tertipu dengan banyak. Kita jangan pikirannya banyak tidak. Tapi diterima apa tidak ini? Ini ajaran Rasul SAW bukan? Ini sesuai dengan ajaran Rasul SAW tidak? Semakin tepat maka semakin tinggi. Semakin sesuai dengan ajaran Rasul maka semakin menyelisihi bisa jadi tidak diterima. Kalau sama sekali tidak ada ajarannya tidak diterima. Kalau ada ajarannya tapi cara melakukannya tidak tepat juga bisa tidak diterima. Meskipun asalnya itu ada. Setelah sholat ada zikir apa tidak? Ada zikir. Tapi dia zikirnya apa? Dikomandoi. Ada enggak di zaman Rasul SAW? Nah, tidak ada. Makanya seperti ini bisa ditolak. Nah, maka yang tepat. Bahkan kalau bisa tepat yang bahkan sampai yang sifatnya afdholiyah. Afdholiyah itu meskipun tidak seperti itu pun diterima, tapi ini akan lebih afdhol, lebih diterima. Misalnya apa contohnya? Sebelum sholat subuh, setelah masuk waktu sholat subuh,
kita disyariatkan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Yang keutamanya apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Mana yang lebih baik? Orang yang sholat sunnah fajar panjang, lama, atau yang pendek? Mana yang lebih disukai? Yang lebih tepat yang pendek. Yang lebih tepat yang justru yang pendek. Yang panjang juga diterima karena memang ada syariatnya. Tapi yang pendek itu yang lebih tepat. Karena Nabi SAW menjalankannya sangat pendek sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah, maka jangan panjang-panjang. Ya meskipun panjang juga ya, tidak mengapa, artinya diterima panjang maksudnya. Ya. Tapi cukup bacaannya apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sudah cukup. Wah, tapi kurang banyak ini. Mana Rasulullah seperti apa Rasulullah SAW, maka diikuti itu lebih baik. Iya. Semakin mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka semakin itu apa? Semakin itu baik ya, atau dengan ketentuan yang lainnya. Ala kulli hal. Ini yang pertama, dua kalimat syahadat, dan kenapa tidak dipisah? Karena amalan itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat ini. Syarat yang merupakan makna dari la ilaha illallah, dan syarat kedua yang merupakan makna dari Muhammadan Rasulullah, yaitu apa? Yang pertama ikhlas sebagai makna dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah apa? Mengikuti Rasul yang merupakan makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting. Ya, karena kita pengen amalan kita diterima. Ya tadi, seadanya sedikit, alhamdulillah diterima. Tapi kalau banyak gak diterima, ya apa artinya? Dan ini amalan yang perkara yang penting. Karena setiap kita ingin agar amalannya diterima. Jadi ikhlas itu juga penting. Melatih untuk ikhlas. Seperti ini ngaji, kita betul-betul harus luruskan niat bahwa yang kita inginkan dari menuntut ilmu adalah balasan di akhirat. Karena ini ibadah. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang saya ngaji supaya nanti orang-orang bilang saya alim. Saya tokoh Islam. Itu sudah salah niat. Enggak ada nilainya nanti jadinya. Maka harus ikhlas. Tapi kalau belum ikhlas bisa dirasakan apa tidak? Hah? Bisa, ikhlas itu bisa dirasakan. Kita kalau ketika tidak ikhlas kita rasa atau tidak? Wah, saya nggak ikhlas ini. Kerasa. Dan ikhlas itu tidak dirasakan. Kalau tidak mampu, kepengen ikhlas belum mampu, bagaimana? Tinggalkan atau teruskan? Teruskan. Nanti insya Allah akan datang pertolongan Allah. Jangan ditinggalkan. Karena setan juga membisik-bisikan supaya apa? Daripada nggak ikhlas nggak usah dilakukan misalnya. Dan lakukan terus karena memang ikhlas itu nggak bisa seketika. Bahkan yang nyuruh ikhlas pun belum tentu ikhlas. Saya lagi nyuruh ikhlas ini, belum tentu saya nyuruhnya apa? Belum tentu saya nyuruhnya ikhlas. Nah, mungkin saya nyuruhnya supaya dikatakan hebat ini. Pengajiannya hebat nih, ngajak orang ikhlas. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka latihan. Belum bisa ikhlas, latihan. Belum bisa beramal. Sudah menuntut ilmu, belum beramal. Orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkan, dengan yang belum tahu tadi tidak mengamalkan, dosanya besar yang mana? Yang sudah tahu tapi belum mengamalkan. Ini sudah tahu tapi nggak bisa mengamalkan. Akhirnya apa? Setan datang. Nggak usah belajar. Nanti jadi tahu. Kalau kamu tahu, kamu nggak mengamalkan, dosanya lebih besar daripada yang tidak tahu. Bagaimana? Jangan ikuti itu. Tapi apa? Menuntut ilmu. Belum bisa beramal, terus menuntut ilmu sambil minta tolong kepada Allah. Karena semuanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai tertipu oleh syaitan. Ya. Maka di sini penting dan tidak semudah membalik tangan untuk bisa ikhlas, untuk bisa mengikuti Rasul. Ya. Tetapi butuh usaha, butuh latihan supaya menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan. Ya. Tingkatan yang kedua setelah syahadah alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah,
Tingkatan yang kedua adalah apa? Wa iqamis shalah, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Ini tingkatannya kedua. Lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi dia di bawahnya dua kalimat syahadat. Di bawahnya salat apa? Tingkatan yang berikutnya. Di bawahnya salat. Wa ita'u az-zakah, menunaikan zakat. Di bawahnya salat ini. Tapi dia masih di atasnya apa yang keempat? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan di bawahnya zakat. Keutamaannya, ketinggiannya di bawahnya zakat. Tetapi zakat masih tinggi dibanding dengan yang kelima apa? Haji. Haji paling rendah. Rendah tapi dia rukun Islam, lebih tinggi dari yang lain-lainnya dari Islam. Karena ini rukun. Rukun itu sesuatu yang paling penting dalam bangunan agama Islam. Itu kan seperti bangunan. Yang paling penting dalam bangunan yang pertama pondasi, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Tiang-tiangnya. Nah, ini tiang-tiangnya ini salat, kemudian apa? Zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kalau tidak ada pondasinya, maka tidak ada Islam. Enggak ada dua kalimat syahadat, maka tidak ada Islam. Kalau tidak ada apa? Salat, bagaimana? Ada yang di sini ada beda pendapat ulama. Kalau tidak ada salat, ada yang mengatakan tidak ada Islam. Faman tarakaha faqad kafar. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Maka bisa jadi tidak ada Islam. Tapi ini khilaf. Kalau tidak ada zakat, masih ada Islam. Kalau tidak ada puasa, juga masih ada Islam. Karena ada juga orang yang tidak mau puasa, tapi dia yakin itu wajib, tapi dia tidak mau puasa. Maka dia masih muslim, tapi kehilangan amalan yang sangat besar yang merupakan rukun Islam. Ada juga orang Islam tapi nggak mau haji. Bukan dia menentang, bukan dia tidak meyakini kewajiban. Kalau tidak meyakini kewajiban, maka keluar dari Islam. Tapi dia meyakini, tapi dia belum menjalankan, maka di sini dia juga masih muslim. Tapi kalau tidak ada semuanya, maka jelas tidak ada apa? Islam. Kalau tidak ada syahadat, dua kalimat syahadat, ini juga sama, tidak ada apa? Tidak ada Islam tanpa khilaf. Yang khilaf itu kalau tidak ada sholat, tidak ada zakat, juga begitu, ada khilaf. Apakah keluar dari Islam apa tidak? Kalau tidak ada yang lainnya yang bukan rukun Islam, kan ada tidak kewajiban yang lainnya dalam Islam yang itu bukan rukun Islam? Ada. Kalau tidak ada yang lainnya, maka juga tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam, tetapi dia telah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Kesempurnaan Islamnya enggak ada. Bagaimana dia mau menjadi seorang mukmin? Seorang mukmin itu setelah rukun Islam dia penuhi, berusaha, kemudian dia penuhi dengan wajib-wajib yang lainnya. Karena rukun itu wajib, tapi lebih dari wajib yang sangat. Setelah rukun Islam itu masih ada kewajiban-kewajiban apa tidak? Masih banyak kewajiban-kewajiban, tapi tidak sampai kepada tingkatan rukun. Maka setelah yang rukun Islam ini baru kemudian yang lainnya juga dijalankan. Ya, harus dijalankan untuk menyempurnakan keislamannya agar menjadi seorang yang naik tingkatannya. Dan kalau kita lihat susunannya, maka haji menjadi rukun Islam yang kelima. Ya. Oleh karena itu pelaksanaannya pun hanya apa? Kewajibannya berapa kali? Kewajibannya berapa kali? Satu apa? Bukan 1 kali 1 tahun, sekali seumur hidup. Cukup sekali seumur hidup. Karena dia ranking 5. Tapi puasa nggak cukup sekali seumur hidup. Dia di atasnya haji, maka perintahnya pun apa? Setiap tahun harus puasa Ramadan. Kemudian di atasnya puasa zakat berapa kali? Ya sama setiap tahun bagi yang memenuhi syarat wajibnya zakat, setiap tahun dia harus mengeluarkan. Kenapa kok di atasnya sama-sama setahun sekali?
Karena zakat itu manfaatnya dirasakan untuk orang lain. Sehingga dia di atasnya puasa. Di atasnya zakat adalah apa? Salat. Makanya nggak cukup setahun sekali. Kan dia di atasnya apa? Di atasnya zakat. Tidak cukup hanya Idul Fitri, Idul Adha saja. Sekali 5 kali sehari semalam. 5 kali. Bahkan tadinya perintahnya bukan 5 kali, berapa? 50. Perintahnya 50. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW meminta keringanan, akhirnya menjadi 5. Tapi 5 ini nilainya sama dengan 50. Maka sangat rugi ketika orang melalaikan ibadah yang paling besar ini. Ini ibadah yang paling besar, ibadah yang sangat agung, paling besar setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Sehingga harus betul-betul diagungkan di dalam apa? Di dalam hati, ditanamkan di dalam hati keagungannya. Karena sekarang banyak orang yang apa? Meremehkan. Ada azan seperti tidak ada panggilan sama sekali. Ya, seperti tidak ada panggilan sama sekali. Ya. Masjid, makanya tidak heran ketika masjid sepi tapi mallnya apa? Ramai. Karena pengagungan terhadap sholat tidak ada. Dianggapnya sebagai sesuatu yang ya biasa. Ini sholat sesuatu yang luar biasa. Kita ingatkan tadi apa? Turunnya perintah ini tidak sebagaimana perintah yang lainnya. Yang lainnya itu turunnya melalui malaikat Jibril. Ini tidak, langsung langsung Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung diperintahkan sholat. Turun Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, sesuatu yang sangat agung, maka kita juga harus apa? Memperhatikannya. Tapi sekali lagi harus tahu hakikatnya, karena perintahnya itu bukan jalankan sholat, tapi tegakkan. Berarti harus dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi rukun-rukunnya, dipenuhi wajibnya, dan dipengaruhi juga oleh khusyuknya. Dipengaruhi oleh khusyuknya. Meskipun bisa jadi sah, meskipun tidak khusyuk, tapi pahalanya bisa jadi nggak ada. Karena nilai pahala sholatnya tergantung dinilai oleh khusyuknya. Yang jadi masalah kan kadang kita sholat nggak merasa menghadap Allah, nggak ada khusyuk, baru ingat kalau lagi sholat ketika salam. Baru ingat lagi sholat ketika salam, baru ingat, saya sholat ya. Nah tadi kemana? Nggak tahu, kemana-mana sudah. Sampai ke luar negeri, sampai bisa menemukan barang hilang. Waktu sholat. Ini keutamaan sholat bukan? Bukan. Ini ditipu oleh setan. Bagaimana ketika sholat sampai bisa mencari barang yang hilang? Ini tidak menghadap Allah. Orang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum bisa. Makanya harus berusaha. Berlatih, berusaha, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar betul-betul kita telah mau menjalankan kewajiban ini. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, bisa jadi merasa sudah menjalankan padahal apa? Belum. Contohnya yang tadi kita katakan, ada seorang sahabat yang sholat di depan Nabi Muhammad SAW atau di masjid yang ketika itu ada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, sholatlah, ulangi sholatnya, kamu sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Kalau sahabat tadi tidak belajar, maka akan seperti itu tidak? Akan terus-terusan seperti itu atau tidak? Ya. Sekarang kalau kaum muslimin tidak belajar sholat, merasa sudah 40 tahun sholat, tapi nggak pernah belajar, bisa nggak di hadapan Allah kamu belum sholat? Mungkin apa tidak? Mungkin. Makanya ini penting. Artinya diagungkan, dipelajari caranya dengan benar, dijalankan dengan benar sebagai amalan yang kita harapkan untuk bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah sholat, setelah rukun Islam yang lainnya, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Syukur-syukur bisa menjadi satu hal yang dibanggakan di hadapan Allah. Menjalankan sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankannya dengan terus-menerus, menjalankan dengan baik,
Jadi satu hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang rukun Islam yang susunannya itu sesuai dengan skala apa? Prioritas, sesuai dengan kepentingan. Yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Tapi semuanya penting, lebih penting dari yang lain-lainnya. Karena ini rukun. Di sana ada yang lainnya, yang penting juga. Tapi ini paling penting. Yang ini paling penting yang rukun Islam. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan yang wajib-wajib yang lainnya. Kewajiban untuk silaturahim, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, kewajiban untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada istri dan yang lainnya. Tapi jangan sampai kemudian yang wajib dijalankan, yang rukun ditinggalkan misalnya. Saking baiknya sama keluarga, sama istri, sudah azan masih ngurusi istrinya misalnya. Masih pengen bersendot gurau terus sama istrinya. Dengan alasan sayang keluarga. Tidak. Bukan begitu. Itu bagus, wajib berbuat baik kepada keluarga. Tapi ini rukun. Jangan dikalahkan salah satunya, dijalankan dua-duanya, tapi pada saatnya yang satu harus dijalankan, ini harus ditinggalkan. Ketika sudah pulang dari sholat, barulah kemudian pulang ke rumah berbuat baik, kembali kepada keluarga, bantu di rumah, mungkin masak, mungkin nyapu, mungkin apa. Nah, berbuat baik. Tapi nanti ketika azan seakan-akan tidak kenal lagi. Ini sholat ini. Dia dahulukan apa? Sholat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di rumah ya dia menjalankan pekerjaan rumah. Tapi ketika waktunya sholat seakan-akan tidak kenal lagi dengan apa? Dengan keluarganya. Dia harus menjalankan sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang lain-lainnya. Ya. Karena ada yang tadi tertipu baik dalam satu sisi tapi meninggalkan yang lebih baik. Ada yang menjalankan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Yang sunnah misalnya dia sodakoh yang sunnah, ya, membantu sodakoh kepada orang-orang, suka membantu, ya, kepada tetangga, kepada teman, tanpa diminta dia nawari, saking baiknya sama teman. Bagus apa tidak? Bagus, dijaga itu. Tapi jangan kemudian sama teman baik, sama istri tidak pernah ngasih. Jangankan nawari, diminta saja tidak memberi misalnya. Tidak. Ada orang yang baik sama orang, tapi sama orang tua sendiri tidak baik. Sama orang lain baik, tapi sama orang tua tidak. Sama orang lain sopan, Masya Allah sopannya luar biasa. Tapi sama orang tua sendiri kasar. Ini namanya tertipu. Ya, harusnya ya dua-duanya dijalankan. Gitu. Maka setelah rukun Islam ini ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban-kewajiban yang lainnya yang juga perlu untuk kita pelajari, kita amalkan. Ya. Tapi jangan sampai menjalankan yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Tapi jalankan semuanya. Ketika harus memilih salah satu, maka dahulukan yang lebih baik. Kalau harus memilih. Tapi kalau bisa jalankan semuanya. Ketika harus memilih, maka memilih yang lebih wajib. Ya, jangan sampai menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sudah isya ini. Kalau mengikuti di sini pembahasan berikutnya adalah dalil-dalil dari setiap rukun. Akan disebutkan dalil-dalil dari setiap rukun yang tadi kita sebutkan dari rukun Islam yang 5. Ya. Tapi sudah masuk waktu Isya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami, ya. Karena kita belajar untuk faham. Ini kalau ada yang nggak paham berarti masih perlu diperbaiki niatnya itu. Nah, pulang dari Pak Masjid Taklim ditanya tadi belajar apa? Nggak tahu. Tadi belajar apa tidak?
maka perlu diluruskan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami, dan yang tidak paham mungkin bisa ditanyakan. Tapi waktunya sudah habis, mungkin di luar majelis, tidak mengapa. Kita cukupkan dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.